Masjid Baitul Maqdis setara dengan 500 kali sholat. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجid الرسول ومسجid الأقصى. Inilah 3 poros surga dunia. Sahabat yang dicintai Allah, beginilah suasana sore di kota Yerusalem. Kota Yerusalem adalah kota di mana di dalamnya ada bangunan suci Masjidil Aqsa ya. Alhamdulillah saat ini saya menginap di salah satu hotel yang ada di Masjidil Aqsa di kota Yerusalem, Baitul Maqdis, dan insya Allah saya akan mencoba untuk mengajak sahabat sekalian berkeliling dari hotel ini menuju jalan terus sampai ke Masjidil Aqsa. Karena terus terang banyak sekali di antara kita mungkin saat ini yang merasa takut kalau seandainya dia itu jalan ke Masjidil Aqsa ya. Oh, mungkin karena dia bilang wah ini ngeri apa banyak tentara, mungkin keadaannya seperti jalan daerah-daerah perang. Kita lihat apakah memang seperti itu ataukah jalannya jalan seperti kota-kota biasa ya. Insya Allah dari sini kita akan jalan menelusuri kota Yerusalem, lalu kita akan jalan juga melewati kota tua. Setelah itu kita akan masuk di Masjidil Aqsa. Bismillah. Sahabat yang dicintai Allah, ini suasana sore ya yang ada di jalan-jalan yang ada di Yerusalem Timur. Saya perlu cerita sedikit kepada sahabat sekalian bahwa Masjidil Aqsa itu letaknya berada di kota Yerusalem, yang memang kalau Yerusalem itu saat ini berada dalam kependudukan Israel ya. Maka dari itu kalau kita lihat di sini salah satu ya yang menjadi tanda adalah plat mobil itu. Di sini plat mobil warna dasarnya kalau di tempat kita di Indonesia hitam, di sini kuning. Itu menunjukkan bahwa daerah ini merupakan daerah yang dikuasai oleh Israel. Nanti ada daerah yang mungkin plat mobilnya hijau, daerah yang dikuasai oleh Palestina. Dan ini suasana toko-toko. Assalamualaikum. Dan orang-orangnya yang ada di sini itu relatif sangat ramah kalau menurut saya pribadi ya. Dia selalu welcome kepada siapapun, kepada tamu, bahkan apalagi kalau muslim ketemu dengan muslim. Bahagianya mereka ketika bertemu dengan sahabat-sahabatnya muslim yang datang dari negara lain, bahkan sampai ke anak-anaknya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, anaknya lucu-lucu semuanya ya. Dan kalau kita lihat di anaknya tidak ada rasa takut sama sekali. Memang karena memang daerahnya bukan daerah mutlak perang gitu ya. Daerahnya itu daerah nyaman, daerahnya itu enak untuk melaksanakan aktivitas ibadah. Apalagi kota ini merupakan kota yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mendapatkan keberkahan di dalamnya. Toko-tokonya juga sama ya. Ada toko pakaian, ada toko makanan. Artinya, kota ini bukan kota yang dalam banyak gambaran manusia bahwa merupakan tempat yang ngeri, tembak-tembakan di mana-mana sehingga tidak layak untuk dikunjungi, yang membuat akhirnya orang banyak yang tidak mau mengunjungi kota ini. Itu saya katakan sesuatu yang kurang tepat ya. Oleh karena itu, wajar saja kalau seandainya kita sebagai orang Indonesia harusnya tidak kalah semangat untuk bisa mengunjungi kota Baitul Maqdis. Tidak kalah semangat untuk mengunjungi Masjidil Aqsa seperti kita semangat untuk mengunjungi kota Mekah dan Madinah. Kita akan menyeberang dan ada satu yang merupakan ketauladanan yang perlu kita tauladani di sini. Kalau kita ingin menyeberang, maka mobil pasti semua akan berhenti dengan sendiri tanpa dia menyerobot. Kalau kita mungkin kadang-kadang dia tidak mau berhenti, tapi kalau sekarang dia melihat orang mau jalan saja, dia pasti akan berhenti. Kita coba ya. Sahabat yang dicintai Allah, ini adalah
suasana awal ketika kita sudah masuk pintu gerbang dari Kota Tua. Banyak pintu, ada beberapa pintu di Kota Tua ini karena memang Masjidil Aqsa ini sebelum sampai ke komplek masjidnya, itu kita harus melewati Kota Tua dulu, yang dibentengi pagar keliling. Ada beberapa pintu. Tadi kita masuk di pintu Herod's Gate, ya. Nah, di pintu itu kita masuk karena memang jalur ini termasuk jalur yang dihuni oleh kaum muslimin. Dan kita lihat saat ini mungkin banyak sekali tentara Israel ya, karena hari ini bertepatan dengan hari raya mereka, hari raya Sukkot ya, di mana mereka melakukan perayaan-perayaan tertentu, dan ini mereka mengatakan sebagai hari raya, maka banyak sekali dari tentara-tentara mereka yang mengamankan. Jalannya kalau kita lihat di sini juga jalan berbatu tua ya, karena memang ini usianya juga sudah ratusan tahun. Kita disuguhi dengan pemandangan yang menakjubkan dari bangunan-bangunan tua ini, sehingga walaupun mungkin jaraknya dari ujung gerbang sampai dengan gerbang Masjidil Aqsa itu kurang lebih 300 meter, tapi tidak melelahkan ya, karena mungkin suasana seperti ini jarang kita dapati ketika kita ada di Indonesia. Dan alhamdulillah juga sepanjang perjalanan kita juga menemukan banyak minimarket ya. Jadi kalau kita mungkin haus atau mungkin kita ada yang dirasa kurang gitu ya, bisa mampir dulu, minum, beli sesuatu, atau mungkin ada roti-roti juga di sini ya. Bagi yang ingin mencoba makanan-makanan khas Palestina atau mungkin makanan yang beda dengan kita seperti roti-roti kering ya, pizza. Yang hobi biasanya kan ada yang hobi kuliner, dia pasti akan mencoba untuk mencicipinya. Begitu juga minuman-minuman jus dari berbagai macam buahan yang subhanallah Allah berikan limpahan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Sore hari begini udara sejuk dan banyak sekali anak-anak yang bermain sepeda ya. Anak-anak sini lucu-lucu dan berani-berani. Kita sudah mendekat di gerbang masjid ya, dan suasana dan aroma Kota Tuanya lebih terasa ketika kita lebih mendekat ke sini. Alhamdulillah juga bagi kita-kita yang datang ke sini itu betul-betul disuguhi dengan cerita-cerita para nabi yang seolah-olah kita itu hidup di tengah-tengah mereka. Bayangkan setiap sudutnya. Ada di dekat sini dulu pernah keluarga Imron, dia tinggal di situ dan dia bersama dengan keluarganya ya, seperti kalau saat ini kita baca kisahnya dalam surah Ali Imran, jadi seolah-olah itu dekat di sini. Lalu nanti kita akan lihat juga bagaimana tempat di mana dulu Nabi Isa besar, tempat di mana dulu ibundanya Maryam tinggal, lalu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, subhanallah, tempat itu merupakan tempat yang luar biasa. Sudah terlihat kubah Dome of the Rock. Insya Allah sahabat yang dicintai Allah, beginilah suasana pelataran Masjidil Aqsa. Biasanya begitu kita masuk, langsung udara baik itu langsung menerpa muka gitu ya. Kita lihat di kanan dan kiri saya ya, ini banyak ditumbuhi oleh pepohonan. Ada pepohonan cemara mungkin atau pinus, lalu ada zaitun. Yang paling mencolok adalah zaitunnya. Di mana-mana dia banyak ditumbuhi pohon zaitun, dan saya dapat informasi dari sahabat-sahabat kita di sini bahwa baru sepekan yang lalu banyak masyarakat di sekitar sini memanen pohon zaitun yang sangat banyak jumlahnya yang ada di sini. Karena memang bagi orang-orang Palestina, zaitun itu nampaknya menjadi makanan yang pokok. Bahkan kalau kita makan dimanapun gitu, maka pagi, siang, sore kita akan jumpai zaitun. Baik dalam bentuk buahnya, atau dalam bentuk asinannya, atau dalam bentuk minyaknya ya. Zaitun itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan secara kedokteran memang memiliki manfaat yang baik sekali. Sahabat tahu apa yang ada di depan saya? Inilah dia salah satu masjid yang ada di dalam komplek Masjidil Aqsa, Dome of the Rock. Sahabat yang dicintai Allah, ini dia Masjid Dome of the Rock.
atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan Qubbatus Sakhar. Masjid yang dibangun untuk menjaga batu yang ada di dalamnya. Batu apa nanti insya Allah akan kita lihat. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Masjidil Aqsa. Banyak dari kita yang tidak paham mana sebenarnya Masjidil Aqsa. Ada apakah yang berkubah emas ini, ataukah di depan yang berkubah hijau, biru, atau perunggu? Saya ingin mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu bukan satu masjid atau dua masjid. Masjidil Aqsa itu adalah komplek. Komplek yang besarnya kurang lebih sekitar 14 hektar. Di atasnya ada beberapa masjid. Satu yang kita lihat pertama kali ketika kita datang dari pintu yang tadi kita masuki adalah Dome of the Rock atau Qubbatus Sakhar. Ini juga Masjidil Aqsa karena letaknya ada di dalam Masjidil Aqsa. Ini dibangun dulu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya tentang posisi Mi'raj dan lain sebagainya, maka beliau menginginkan agar di sini dibangun bangunan yang melindungi itu, ya. Karena ada batu yang ada di tengahnya begitu, dan ini merupakan pusat atau senter di Masjidil Aqsa. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa dulu pusat atau senter kiblat itu ya batu tersebut. Seperti sekarang pusat dan senter kiblat itu adalah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, ya. Dilindungi dengan bangunan. Terus seiring berjalannya waktu, detik ini sampai seperti ini. Karena para khalifah setelahnya terus membangun. Kita lihat di sini di segi 8 yang mengitari ini tertulis surah Yasin. Yang paling atas di bawah kubah emas ini tertulis surah Al-Isra. Kita akan coba masuk dan melihat bagaimana suasana yang ada di dalam Dome of the Rock. Bismillah. Kalau kita lihat, inilah dia dalam bentuk dari Masjid Dome of the Rock. Di atasnya ada ukiran-ukiran dan suasana sekitarnya, ya. Ada banyak mushaf yang ada di dalamnya. Tadi saya sampaikan bahwa ini untuk melindungi batu yang ada di dalamnya sebagai monumen gitu ya. Saya hanya ingin meluruskan bahwa terkadang kita melihat gambar gitu ya di media sosial atau di internet, ada batu yang terbang, yang ditulis di situ batu Isra atau batu tempat Mi'rajnya Nabi. Saya katakan saya tidak pernah menjumpai itu dan semua orang bingung ketika ditanyakan itu. Karena tidak ada batu terbang seperti ini, tidak. Yang ada adalah batu puncak di daerah komplek Masjidil Aqsa yang saat ini tepat berada di dalam Masjid Dome of the Rock, ya. Coba kita lihat bersama. Sahabat yang dicintai Allah, inilah dia bentuk dari pintu menuju ke bawah batu. Dari sini puncak batunya sudah terlihat, ya. Ini batu, bagian atasnya dari sini terlihat nampak. Dan di bawahnya ada sedikit cekungan. Dan batu ini batu alami, batu asli memang, bukan dicor atau dibikin apa. Kita akan lihat di bawahnya apa kondisi yang ada di dalam. Ini kurang lebih suasana di dalam cekungan yang tadi saya sampaikan, ya. Kita lihat batunya. Menurut beberapa riwayat, batu inilah dulu yang menjadi pusat kiblat ketika kiblat itu berada di komplek Masjidil Aqsa ini. Mudah-mudahan nanti sahabat sekalian mampu untuk datang ke sini dan bisa melihat secara langsung batu Mi'raj ini, ya. Sekarang kita akan ke atas dan melihat beberapa lokasi masjid yang lain yang ada dalam komplek Masjidil Aqsa. Sahabat yang cintai Allah, begitulah kurang lebih suasana di dalam Masjid Dome of the Rock, ya. Dan kita akan menuju ke beberapa lokasi berikutnya. Tapi sebelum menuju ke beberapa lokasi berikutnya, mungkin saya akan tunjukkan kepada sahabat ini ada mihrab. Ini ada mimbar dan di situ ada mihrabnya, ya, yang sampai sekarang masih dilestarikan. Dan alhamdulillah, untuk saat ini bisa saya sampaikan sudah banyak sekali sahabat-sahabat kita dari manapun datang kemari, ya, bahkan sahabat-sahabat Muslim dari Pakistan, dari Bangladesh, dari India, karena memang mereka alhamdulillah dengan izin Allah mulai menyadari betapa
masjid ini bukan hanya sekedar milik umat Islam Palestina, apalagi dikerucutkan kembali merupakan milik orang Baitul Maqdis, bukan. Masjid ini adalah masjid milik umat Islam seluruh dunia. Bahkan Rasulullah SAW sampai memberikan penekanan kepada kita bersama melalui hadisnya bahwa jangan engkau perberat diri untuk melaksanakan perjalanan kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram dan, kalimatnya dan bukan atau, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan kedatangan para sahabat kita dari belahan dunia di mana-mana untuk datang kemari ini menggugah hati kita juga tergerak untuk bisa datang ke masjid ini. Sahabat tahu apa yang ada di hadapan saya? Kalau di belakang saya ada Masjid Dome of the Rock, maka di hadapan saya ini ada Masjid Jami' Al-Aqsa atau biasa disebut dengan Masjid Qibli. Ya, ini dia dari bahagian depan. Masjid ini disebut sebagai Masjid Jami' karena memang di masjid inilah yang digunakan untuk sholat berjamaah lebih sering dibanding dengan masjid yang lain. Dan masjid ini disebut sebagai Masjid Qibli karena memang letaknya berada di arah selatan. Kita perlu tahu bahwa ketika kita berada di Baitul Maqdis ini, arah kiblat ada di arah selatan. Karena ini letaknya paling pojok paling selatan, maka disebut sebagai Masjid Qibli. Qibli itu dari kiblat. Ini lokasi tempat wudhu. Ya. Biasanya bagi jamaah mungkin yang dia ingin berwudhu, ya, ada beberapa toilet memang di seputaran sini dan itu menggunakan fasilitas bangunan lama yang ada. Tapi di sini disediakan dari zaman dahulu juga, ini ada tempat wudhu yang kalau seandainya jamaah batal dia wudhu di sini. Di sekitar pohon juga ada, fungsinya agar ketika orang berwudhu, air yang digunakan untuk dia berwudhu itu tidak langsung hilang, tapi bisa bermanfaat juga untuk pohon-pohon yang membuat teduh suasana di Masjidil Aqsa. Kita akan masuk ke dalam dan melihat bagaimana keindahan Masjid Qibli. Ya. Sahabat yang dicintai Allah, ini gerbang dari Masjid Jami' Al-Aqsa atau Masjid Qibli. Memanjang, kalau kita lihat nanti dari landmark yang ada di dalam, di atas sana itu ada Mount Zaitun atau Mount Olive, ya. Kelihatan sekali bagaimana posisi dari masjid-masjid yang ada. Kalau kita lihat nanti ujung masjid ini kubahnya beda dengan itu, dia agak sedikit keabu-abuan, ya. Tapi sebelum saya masuk, saya ingin menjelaskan bahwa di bawah ini adalah Masjid Qadim. Jadi kalau sahabat sekalian ingin datang ke sini, sampai di sini, sempatkan juga nanti untuk datang ke Masjid Qadim. Ini Al-Aqsa Al-Qadim tulisannya, ya. Ada tulisan Al-Aqsa Al-Qadim. Kalau kita masuk ke bawah, lalu ke bawah lagi, maka kita akan menjumpai Masjidil Aqsa yang Qadim atau yang lama, ya. Karena ini termasuk bangunan baru yang dibangun. Aslinya di bawah. Bahkan ada beberapa tiang-tiang yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Lalu di sebelah sana ada Masjid Marwani, ya. Tinggal di tutupan seng itu ada pintu, tinggal masuk ke bawah. Di situ ada mihrabnya Nabi Zakaria dan tempat itikafnya Siti Maryam. Tinggal masuk ke dalam dan akan kita jumpai ternyata di bawah ini, di bawah tempat ini masih banyak sekali ruangan yang kurang lebih bisa menampung sekitar 5.000 jamaah. Di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri saya itu ada Masjid Buraq. Masjid Buraq ini posisinya kalau kita lihat di bawahnya langsung ada tembok ratapan. Nah, biasanya ini selalu dijaga ketat oleh tentara-tentara Israel. Ya. Kalau ini datang ke sana biasanya di waktu pagi. Kalau biasanya ada hari raya itu tidak boleh mendekat ke sana, hanya bisa melihat dari jauh. Di masjid itu, para ahli sejarah menyebutkan tempat di mana dulu para nabi menambatkan buraqnya ketika beliau alaihimussalam datang ke tempat ini. Di bawah, kalau kita jalan ke bawah masih ada besinya untuk mengaitkan itu. Tapi wallahu alam apakah itu besi dari zaman para nabi ataukah tidak, wallahu alam. Tapi lokasi buraqnya, lokasinya ada di tempat itu. Bismillah, kita masuk ke dalam kompleks Masjidil Aqsa Al-Jami'. Assalamualaikum. Ini pintu utama dari Masjid Jami' Al-Aqsa atau Masjid Qibli, ya. Biasanya tentara-tentara Israel, kalau kita lihat ada beberapa perkara di sini, ya kejadiannya lebih banyak di sini. Ada pintu besar yang
menjadi pilar utama ketika kita ingin masuk. Dan disinilah lokasi di mana para jamaah ketika melaksanakan sholat 5 waktu mereka melaksanakan sholat berjamaah ya. Wanginya terasa ya, sejuknya terasa, damainya terasa, nyamannya terasa.